Oke, saya coba jelaskan bagaimana cara keluar dari lock. Namanya locking atau ngunci, atau biasanya disebut dengan hedging. Perlu diketahui bahwa hedging ini ada yang ringan, ada yang berat. Nah, ringan ini bagaimana? Kalau di XAU, ringan ini berkisar di antara 500 ya, maksimum ya, lebih besar sama dengan 500 pip. Sementara berat ini lebih dari 1000 pip. Artinya begini, artinya kalau misalnya lotnya 0,1 saja misalnya, maka ketika ini minus 50, kemudian ini buy, ini sell, buy, dan ini masuk sell, ini masih boleh, masih wajar. Jadi selisihnya adalah 500 pip. Ini masih wajar, masih ringan, sangat mudah untuk dilakukan recovery. Jadi hedgingnya jaraknya antara buy dengan sell ini kira-kira 500-an ya, 500 maksimum di angka 800 lah paling enggak. Kemudian kalau sudah di atas 1000, ada 1500, 2000 jaraknya, maka ini tergolong dengan penguncian yang berat. Nah, sekarang dampaknya bagaimana? Tadi yang ringan, yang di antara 500 pip, ini akan mudah untuk recovery. Tadi yang lebih dari 1000, ini biasanya yang begini ini tidak memahami risk management atau bahkan mengabaikan. Kemudian gaya tradingnya, trading jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka pendek yang begini ini sangat berat. Artinya ketahanannya harus besar kalau jangka menengah, jangka panjang. Nah, ini tergolong dengan hedging yang berat. Kemudian cara recovery-nya bagaimana? Cara keluar. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Mungkin bisa dengan buy, dengan sell, bisa dengan switching juga boleh. Nah, sekarang saya bahas yang dekat saja, yang 500. Contoh misalkan ini buy, marketnya turun 0,1, market turun 500 pip. Sehingga ruginya adalah minus 50 dolar. Kemudian di sini sell 0,1. Ya, sell 0,1. Artinya ini masih, anggap saja ini 0, belum minus, tapi minusnya di sini. Ketika kita tidak melakukan recovery, ketika kita tidak melakukan apapun tindakan, maka selamanya kita akan rugi. Ya, hedging ini bisa jadi MC meskipun hedging begini. Ada broker yang selalu menerapkan komisi, tiap hari kena komisi. Kita tidak keluar dari situ, tapi tiap hari kena komisi. Maka modal kita makin lama makin habis. Tiap jam 00 malam atau jam 12 malam itu ada biaya sewa, ada biaya penginapan. Sehingga modal menjadi berkurang, ketahanan makin menipis, akhirnya MC juga. Makanya kalau pengen keluar bagaimana? Kalau pengen keluar, syaratnya satu, harus tahu arah yang dominan. Harus tahu arah yang dominan dulu. Kalau marketnya masih konsolidasi begini, ya biarkan aja dulu ini. Tapi kalau sudah ada yang breakout, nah maka kita bisa ambil posisi di sini buy, menambahkan buy kita. Bisa menambahkan buy kita di atasnya breakoutnya ini. Kemudian yang dua, bagaimana yang buy dan sell itu? Yang buy dan sell itu yang terpenting dia breakout, maka sellnya diselesaikan dulu, sellnya di cut loss, kemudian buy-nya kita recovery dengan begini. Kemudian
Exitnya di mana? Exitnya ketika kerugian pertama ini minimal dikurangi. Kalau misalkan ruginya minus 150, ya setidaknya bisa berkurang misalkan jadi 25, jadi 30. Artinya tidak harus selesai dengan profit. Ya, kalau selesai dengan profit tentu lebih baik. Kalau selesai dengan profit tentu lebih baik. Ya, bisa saja dengan seperti ini menunggu atau mengetahui arah yang dominan. Arah dominan itu dari candlenya, dia sudah mengarah kemana. Kalau sudah breakout itu biasanya dia akan lanjut lagi. Setidaknya ketika breakout ini kita bisa membantu mengurangi kerugian. Ya, dengan buy misalkan 0,1 sehingga buy-nya menjadi 2 dari 0,1, sell-nya 0,1. Atau ketika ini kita buy kemudian naik, sell-nya jangan diambil dulu, biarkan dia naik kuat, kemudian buyer-nya yang profit tertinggi itu kita close, kemudian ketika koreksi turun, sell-nya baru kita close. Ini sangat sulit kalau kita hanya abstrak. Maka coba pelajari video yang kita sudah kita record ketika salah, kemudian bagaimana cara mengatasi. Terkait dengan lot, nanti menyesuaikan dengan kondisi kita, kondisi masing-masing. Ya, nanti mungkin kalau belum pernah melihat, nanti silakan diajukan saja, nanti saya kirim. Mungkin dulu pernah sudah saya kirim recovery-nya. Jadi recovery itu jangan selalu menggunakan locking, maka saya tidak pernah menyarankan namanya locking. Locking ini hanya akan memperbanyak kerugian. Yang paling cepat tentu cut loss. Namanya recovery paling cepat itu cut loss. Biasanya yang locking itu ajaran marketing broker biasanya. Dia tidak terlalu banyak bagaimana recovery yang baik, bagaimana trading yang sehat, karena yang dia fokuskan hanyalah komisi, hanya mementingkan komisi. Dapat orang kemudian dapat komisi, dapat orang dapat komisi. Setiap transaksi yang diincar adalah komisinya. Maka yang diajari apa? Yang diajarkan nanti begitu sudah kena di locking begini. Iya, kalau profesional jarang menggunakan locking. Salah ya cut loss sudah. Ada stop loss di sana, ada stop loss, bukan di locking. Locking itu biasanya tadi ya ajar-ajarannya tanda kutip marketing broker yang betul-betul hanya berpikir tentang komisi saja. Ya, tidak memberikan edukasi yang sehat, tidak memberikan pembelajaran yang sehat, bagaimana cara recovery yang baik, bagaimana menghitung lot yang aman, bagaimana mempertahankan ketahanan kita gitu. Maka jangan gunakan ini locking ini. Ketika salah ya tadi di manajemen risiko selalu gunakan. Ya, jangan terpengaruh dengan pasar yang panjang. Begitu kita buy, marketnya panjang ke bawah sehingga bingung. Kebingungan itu kemudian langsung ambil jalan pintas dengan sell. Harapannya biar tidak rugi banyak. Hedging ini hanya kita bisa terapkan ketika betul-betul kita dalam kondisi yang pasarnya tidak jelas. Pasar tidak jelas. Bukan untuk melindungi kita dari kerugian, bukan. Pasar tidak jelas itu apa? Kita sudah terlanjur duluan masuk tapi tidak jelas naik turun begini. Ini juga salah kita awalnya. Kita masuk di area konsolidasi. Begitu masuk kemudian turun lagi. Begitu masuk baik kemudian naik turun lagi, kemudian ambil posisi sell naik lagi. Ini masih konsolidasi. Kalau bingung begini, kondisi pasar tidak jelas, sebenarnya boleh kita menggunakan hedging, tapi ini bukan rekomendasi kita. Ya, kalau saya rekomendasinya dalam kondisi yang tidak jelas, ya tidak masuk, tidak entry, tidak memaksa diri ketika pasar itu belum memenuhi kriteria kita.
belum memenuhi trigger yang kita incar di sana. Trigger yang menjadi bagian dari sistem trading kita. Ya, ini caranya. Cari cara keluarnya, bisa dengan buy, bisa dengan sell, banyak kalau kita mau keluar. Ya. Kembali ke hedging tadi. Buy 0,1, sell 0,1. Kalau ini jaraknya sudah ribuan, misalkan 2000, ya ini tidak menyelesaikan masalah kita. Tidak bisa, jarak yang terlalu jauh ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Buy-nya di sini, sell-nya di sini. Buang-buang waktu, hanya menunda dari MC kita. Yang pada akhirnya MC hanya saja memperpanjang waktunya saja, dan itu bagi saya buang-buang waktu, buang-buang tenaga karena sudah terlalu jauh. Maka kalau melakukan hedging atau melakukan recovery, ya, melakukan recovery ya berkisar di antara angka 300 hingga 500 pip. Artinya kalau lotnya 0,1 berarti minusnya antara 30 hingga sampai dengan minus 50. 500 pip, 300 pip dikalikan lot 0,1, 30, 500 dikalikan lot 0,1 menjadi minus 50. Kalau tidak bisa menghitung, dilihat floatingnya, dilihat angka minusnya berapa. Ya, dilihat angka minusnya. Contoh begini, saya kasih contoh biar untuk pembelajaran kita ke depan biar lebih hati-hati, biar tidak hanya terpesona dengan candle yang sedang bergerak atau candle yang running yang membuat kita terkadang menjadi bingung, menjadi bimbang. Oke, saya coba untuk berikan contohnya. Ya, ketika benar-benar kerugian itu kita alami, ketika kerugian itu benar-benar kita alami, jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Ada yang masih dalam batas wajar, ada yang sudah sangat parah. Ya, kalau sudah sangat parah ya tentu harus di-cut loss, tidak ada jalan lain. Oke, saya coba untuk berikan contohnya. Dalam kondisi yang salah, kemarin banyak juga teman-teman yang share ke kita, bertanya-tanya, konsultasi terkait dengan kondisinya yang minus ya. Minusnya cukup banyak, cukup membuat membuat kita sulit untuk keluar dari zona itu. Ya, contoh saya berikan contoh aja dulu yang gampang. Saya berikan contoh yang gampang ya terkait dengan minus yang ada. Misalnya posisinya buy lotnya 2 misalkan. Ada kalanya lotnya teman-teman pakai yang besar. Lot 2. Ya, lot 2 ini kita anggap saja di lot yang ini itu masih kecil karena modalnya besar. Maka lihat dari floatingnya. Misalkan di sini ada minus 5.000 US dollar. Modalnya katakanlah 60.000 US dollar. Ya, sehingga lotnya atau lot yang digunakan adalah modal dibagi 20.000. Ya, modal standar dibagi 20.000. Nanti jadi ketemu lotnya berapa ini? 60 kita bagi 20. Ya, lotnya maksimum udah 3, sehingga lot 2 masih masuk akal. Ini lot maksimum dalam 3, kita menggunakan lot 2 misalnya. Minus yang ada adalah minus 5.000. Maka untuk menghitung berapa pip di sana,
ya kita tinggal bagi saja 5.000 dibagi 2. Ya, maka minus kita adalah 2.500. Nah, ini sudah di luar yang kita ajarkan. Artinya sudah keluar dari zona yang kurang aman yang begini. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini kalau kita baru melakukan recovery dengan sell misalkan, ini tidak menyelesaikan masalah karena terlalu jauh jaraknya. Misalnya ini naik turun juga tidak bisa profit nanti. Kalau kita recovery dengan lot 2 kalinya, ini juga terlalu jauh, kita belum tersentuh nanti profit atau belum bisa menyelesaikan, nanti kembali naik lagi tambah kacau. Karena jaraknya terlalu jauh, jarak 5.000 itu terlalu, 2.500 itu terlalu jauh. Meskipun lotnya 2 kali. Jadi lot 2 kalinya tidak menjamin jika jarak antara titik entry pertama dengan entry yang kedua ini terlalu jauh. Coba nanti diingat-ingat yang punya transaksi yang jaraknya sudah lebih dari 1.000, maka akan kembali sulit untuk nanti pada titik yang dia entry. 1 hari itu ada kemampuan pergerakan di euro atau di GU atau di emas itu ada batasan, ada ring namanya. Jadi ringnya itu harus paham. Ring rata-rata untuk XAUUSD itu berkisar antara 1.600 hingga 3.000. Ini rata-rata. Sehingga kalau tadi minus jaraknya 2.500, ini pun 1 hari belum tentu bisa kembali. Justru makin parah nanti kerugiannya. 1 hari belum tentu kembali. Yang wajar 1 hari itu 500 kalau kita target harian kita cukup 500 pip sudah mudah kita dapatkan. 1 hari cukup 500 pip di kondisi ring yang begini. 500 pip ini kalau target profit kita berapa, lotnya kita gunakan. Kalau kita menggunakan lot 2, dapat sehari 500 pip ini sudah $1.000. Dan 500 ini tidak harus dapat 1 kali transaksi. Ini kita bisa pecah jadi 5 kali. 100, 100, 100, 100, 100. Tentu lebih mudah. Ya, diingat kalau kita terlalu jauh dari titik pertama dan entry selanjutnya, maka akan sulit untuk keluar dari situ. Sedangkan kita yang sudah biasa dengan recovery, jarak sekian itu tetap rugi banyak. Ya, bahkan saya menganjurkan ke teman-teman kalau recovery itu berkisar 250 hingga 300. Ini harus recovery. Recovery itu apa? Bisa di cut loss, bisa di sweet. Sweet itu apa? Sweet itu diganti, buy-nya diganti dengan sell. Ya, lotnya naikkan sedikit. Atau ditambah, di averaging, ditambah itu ketika punya sell, kemudian bisa saja nanti ketika marketnya naik ya kita ambil posisi sell kembali. Tuh, kenapa malah melawan? Ya, karena harapan kita tentu ada koreksi dan itu nanti menyesuaikan kondisi pasar, tidak selalu begitu. Sehingga kalau teori abstrak akan sulit kita menerapkan kalau kita tidak banyak prakteknya. Ya, contoh-contohnya di video yang sudah kita kirim kemarin. Coba dilihat, diperhatikan. Ya, bukan kita ambisi kita hanya ingin profit. Kalau kita sekali lagi kalau kita hanya fokus di profit, maka nanti namanya resiko jarang kita nanti perhatikan. Karena di dalam kepala kita hanya pengen profit tadi. Padahal resiko itu nomor 1 yang harus kita perhatikan. Karena profit itu mengikuti, kalau sudah kita memperhatikan resiko, sudah mempertimbangkan kondisi pasar, nanti berbaliknya begini, maka profitnya mengikuti. Resiko bisa kita tekan.